Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini tanggal 28 Januari 2025 diambil dari Lukas 6 ayat 45. Demikianlah bunyinya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang pernah diucapkan dalam bahasa Batak yang menegaskan bahwa pentingnya menjadi orang-orang yang benar-benar baik dan jujur. Dalam bahasa Batak dikatakan bahwa pedekdo pak nigarus. Ketika seseorang berbohong, maka apa yang ia sembunyikan itu akan segera mungkin terkuak. Karena tidak ada persembunyian yang benar-benar menyembunyikan hal-hal yang bisa disembunyikan di dunia ini. Karena semua pada akhirnya sesuai dengan perjalanan waktu, hal itu akan terbuka dan hal itu akan terbongkar. Dan prinsip yang kita perhatikan dari nats ini, ternyata kata-kata kita juga mencerminkan kepribadian kita. Bahwa ketika kita memiliki, itulah yang akan kita keluarkan. Bagaimana mungkin saudara berkata surga, saudara berkata tentang kebaikan, jika di dalam hati saudara tidak ada hal yang baik? Tentu banyak orang yang berkamuflase dengan itu semua. Tetapi segala sesuatu yang baik itu pada akhirnya akan masuk dalam ranah pemurnian yang sesungguhnya. Orientasi-orientasi kita pada akhirnya akan dihantam oleh kepribadian kita. Ketika kita memang bukan orang-orang yang basicnya atau bukan orang-orang yang benar, maka apa yang kita kerjakan itu ternyata akan menunjukkan tabiat asli kita. Saudara yang terkasih, hal yang sedang kita dengarkan dalam nats ini adalah tentang pohon dan buahnya. Bahwa ketika saudara berkata ini adalah buah durian, tentu saudara mampu menyimpulkan itu karena saudara melihat buahnya. Bagaimana mungkin saudara dengan begitu gamblang berkata ini buah pohon durian jika saudara tidak tahu bagaimana itu buah durian?
Tetapi karena saudara mengetahui itu, maka saudara langsung tahu dan berkata dan menyimpulkan itu adalah pohon durian. Dan kemudian hal itulah yang dianalogikan tentang kepribadian kita, bahwa ternyata siapa diri kita akan keluar dari apa yang kita kerjakan. Apa yang kita ucapkan sebenarnya itu adalah diri kita. Mari saudaraku mengisi hati kita ini dengan hal yang benar, sehingga apa yang kita keluarkan dari mulut kita menjadi hal yang benar. Banyak sekali berita-berita bohong di dunia ini, karena memang mereka adalah orang-orang yang suka berbohong. Orang-orang yang hidup dalam kebohongan akan membuat kebohongan itu seolah-olah menjadi kebenaran. Ada suatu perkataan yang pernah berkata seperti ini: kebohongan jika terus diangkat dan seolah-olah menjadi kebenaran, maka orang akan menganggap itu adalah kebenaran, padahal sebenarnya itu adalah kebohongan. Tugas kita adalah bagaimana kita hidup benar, di dalam hati kita benar, dan apa yang kita ucapkan juga benar. Karena Kristus konsisten dengan apa yang Ia katakan, dengan apa yang Ia kerjakan. Adakah di dalam Alkitab saudara menemukan inkonsistensi, sesuatu hal yang tidak konsisten? Semua hal yang tertulis dalam Alkitab adalah bagaimana menunjukkan Allah itu konsisten. Apa yang diucapkan di masa lampau, itulah yang digenapi di masa depan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami betapa seringnya kami tanpa menyadari bahwa kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan keburukan. Kami ingin menutupi keburukan kami dengan kata-kata manis, tetapi pada akhirnya kami semakin memperburuk diri kami. Bapa, ampunkan kami atas kesalahan kami itu. Biarlah kami ya Tuhan bertumbuh menjadi pohon yang baik, supaya kami menghasilkan buah yang baik. Karena Engkau adalah Allah yang baik, itu mengapa kami senantiasa belajar daripada-Mu. Tuhanlah yang membimbing kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.